Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak Darul FC. Cara mudah dan asik memahami matematika. Oke, kali ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas tentang cara menentukan nilai rata-rata atau min. Tonton videonya, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Sebelumnya Pak sampaikan bahwa materi rata-rata atau min ini masuk pada KD 328, yaitu menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Itu untuk KD pengetahuannya. Sedangkan untuk KD keterampilannya adalah KD 428, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Nah, Bapak, pada pertemuan kemarin kita sudah sampai pada bagian D ya. Nah, sekarang kita lihat bagian E. Bagian E, ukuran tendensi sentral atau ukuran gejala pusat. Nah, sesuai dengan KD yang kita bahas, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran tendensi sentral ternyata ada 3. Di antaranya ada rata-rata atau min, ada median, ada modus. Di mana ketiga-tiganya itu nanti kita bahas dalam bentuk data tunggal dan data berkelompok. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, agar kamu lebih memahami, silakan kamu tengok pada layar. Di sini ada 2 buah studi kasus Bapak tampilkan. Ini lembaran rapor siswa. Misalnya saat penerimaan rapor, sering ya kamu ditanya oleh temannya rata-rata nilai rapornya berapa. Di sini jumlah nilai dan rata-ratanya tidak ditampilkan. Tuh, bagaimana ini? Jangan pusing dulu. Caranya mudah kok. Kita jumlahkan semua nilai yang ada. Oke, dapat nanti 1293. Lalu dibagi dengan banyaknya nilai yang ada. Di sini jumlah mata pelajaran adalah 15. Berarti 1093 kita bagi 15 dapat 86,2. Kasus kedua, si anak diberi uang jajan oleh ibunya. Barangkali ada teman yang bertanya, berapa sih rata-rata uang jajanmu dalam seminggu? Lalu si anak mengingat-ingat. Hari Senin 15.000, hari Selasa 10.000, hari Rabu 10.000, hari Kamis 12.500, Jumat 7.000, Sabtu 10.000. Lalu jumlahkan, dapat 64.500 dan dibagi 6. Kenapa 6? Karena harinya 6 ya. Ini ternyata rata-rata uang belanjanya adalah Rp10.750 per hari. Nah, bagaimana anak-anak Bapak? Sudah mulai paham kan cara menentukan rata-rata? Sekarang kita lanjutkan membahas rata-rata atau data tunggal ya. Ternyata rata-rata atau min data tunggal itu ada 3. Yang pertama, rata-rata biasa. Rumusnya, perhatikan. Di sini ada tanda huruf bergaris di atasnya. Di sini hurufnya X bergaris di atasnya. Dan itu dibaca X bar. Artinya nilai rata-rata. Dan tanda seperti ini dibaca sigma, artinya jumlah. Dan tanda seperti ini XI itu adalah data KI atau data kesekian. Dan I-nya bisa kita ganti dengan huruf dengan angka 1, 2, dan 3. Lalu dibagi dengan N. N itu menyatakan banyaknya data. Cara membaca rumusnya, X bar sama dengan sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Lalu dibagi dengan N. Perhatikan, di sini ada sigma XI. Sigma kita tahu tadi artinya jumlah. Berarti kita jumlahkan data KI-nya. Yaitu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah titik-titik tambah XN. Artinya sampai semua datanya kita jumlahkan. Lalu baru dibagi dengan N. Rumus kedua yaitu rata-rata yang diboboti. Rumusnya X bar sama dengan sigma
FI XI, I-nya dari 1 sampai N, lalu dibagi dengan sigma FI, I-nya dari 1 sampai N. Oke, perhatikan di sini sigma FI XI, artinya perkalian antara FI dengan XI itu kita jumlahkan semua. Berarti bisa kita jabarkan menjadi F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah titik-titik tambah titik-titik tambah Fn kali Xn. Jadi kita operasikan semuanya sampai perkalian antara FI dengan XI untuk semua datanya teroperasikan. Lalu kita bagi dengan penjumlahan F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik sampai Fn. Kenapa F-nya kita jumlahkan? Karena di bawahnya juga ada sigma. Nah, rumus yang ketiga yaitu rata-rata gabungan. Rumusnya X bar sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 kali N2 lalu dibagi dengan N1 tambah N2. Kenapa X barnya masih ada pada penjabarannya? Karena di sini adalah rata-rata. Nah, secara umum dapat kita simpulkan untuk mencari rata-rata itu sebenarnya cukup kita jumlahkan saja semua data yang ada lalu dibagi dengan banyak data tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapan rumus-rumus itu, bagaimana rumus itu dipakai untuk soal matematika. Nah, contoh soal yang pertama. Nilai 10 orang ujian remedial matematika kelas 12 TDSM adalah sebagai berikut. Tentukan nilai min atau rata-rata dari data tersebut. Perhatikan, banyak datanya adalah 10. Dari mana kita tahu? Dari soal ya, dijelaskan nilai 10 orang. Atau bisa juga kita hitung satu persatu data yang diberikan. Oke, berarti kita tahu N-nya adalah 10. Nah, lalu sekarang kita bikin rumusnya. Nah, ingat tadi rumusnya karena dia sigma XI, berarti XI-nya atau masing-masing datanya bisa kita jabarkan. Nah, sekarang kita jabarkan. Berarti mulai dari datanya 78 tambah 56 tambah 66 tambah 94 tambah 48 tambah 82 tambah 80 tambah 70 tambah 76 tambah 50 lalu dibagi 10. Kenapa? Karena N-nya 10 ya, jumlah orangnya 10. Data jumlahnya semuanya adalah 700 ya, dibagi 10 dapat 70. Jadi rata-rata untuk lokal tersebut adalah 70. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nilai rata-rata 6 orang ujian remedial matematika kelas 12 TKP 2 adalah sebagai berikut. Jika X adalah desi, berapakah nilai DC? Sekarang kita coba selesaikan. Kita tahu dari soal orangnya ada 6 orang, berarti N-nya 6. Oke, kita tuliskan rumusnya dulu. Nah, perhatikan di sini. Kalau soal sebelumnya kita mencari rata-rata. Nah, kalau yang sekarang rata-ratanya sudah diberikan pada soal. Yaitu katanya tadi rata-rata lokal 12 TKP 2 adalah 64. Lalu kita masukkan langsung 64. Nah, sama dengan kita jumlahkan semua data yang ada. Yaitu 34 tambah 56 tambah 77 tambah X tambah 64 tambah 90 lalu dibagi 6. Nah, tanda selanjutnya yuk kita tuliskan 64 sama dengan kita jumlahkan semua data kecuali X. Nah, berarti 321 tambah X. X masih sendiri karena dia berbeda lalu dibagi 6. Ini matematika biasa. 6 yang ada di bawah kita kalikan ke sebelah kiri. Jadi 6 dikali 64 dapat 384. Nah, tinggal di sebelah kanan adalah 321 ditambah X. Nah,
Oleh karena kita mencari nilai X, biasakan meletakkan nilai X itu di sebelah kiri. Nah, kita pindahkan saja posisinya. Di sini tidak pindah ruas, tapi kita pindahkan saja posisi. Diletakkan X-nya di sebelah kiri. Jadinya 321 ditambah X sama dengan 384. Sehingganya X tentu saja sama dengan 384 dikurang 321. Kenapa dikurang? Karena 321-nya pindah ke sebelah kanan. Tandanya tadi adalah positif di sebelah kiri. Ketika di sebelah kiri, nah sekarang kita pindah dia ke kanan, tandanya menjadi negatif. Berarti X sama dengan 63. Nah, dengan begitu kita dapatkan sekarang ternyata nilai desi itu adalah 63. Nah, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Soal ketiga adalah soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu keluarga mempunyai 5 orang anak. Anak termuda berumur X tahun dan anaknya yang paling tua berumur 2X tahun. 3 anak yang lain berturut-turut berumur X tambah 2 tahun, X tambah 4 tahun, dan 2X kurang 3 tahun. Jika rataan umur mereka 16 tahun, berapakah umur anaknya yang ketiga? Selesaikan. Nah, pada soal katanya anaknya 5, berarti banyak data atau N-nya adalah 5. Lalu kita tuliskan rumusnya, rumus rata biasa. Rata-ratanya 16 sama dengan anak termuda X tambah X tambah 2 anak yang kedua, X tambah 4 anak yang ketiga, 2X kurang 3 anak keempat, dan anak yang tertuanya 2X. Lalu dibagi 5. Nah, 16 sama dengan jumlahkan X dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 7X. Lalu angka saja lagi 2, 4, 6 kurang 3 berarti 3. Lalu dibagi 5. Nah, seperti biasa 5 di kanan dengan di kiri dikalikan, kita dapat 80 dengan 7X tambah 3. Jadi 7X tambah 3 sama dengan 80. Nah, ini dipindahkan ya. 7X sama dengan 80. Pindah ruas ya. Jadi kurang 3. 7X sama dengan 77. Jadi X 77 dibagi 7 adalah 11. Nah, perhatikan keterangannya. Anak pertama adalah 2X tahun, itu anak tertua. Anak kedua 2X kurang 3, anak ketiga X tambah 4, anak keempat X tambah 2, dan anak kelimanya adalah X tahun, anak yang termuda. Nah, berarti anaknya berumur 11 tahun yang termuda. Sedangkan yang tanya adalah yang ketiga, berarti X tambah 4. Berarti 11 tambah 4 sama dengan 15 tahun. Nah, bagaimana anak-anak Bapak? Semuanya sudah Bapak jelaskan. Ada materi, ada contoh soal. Nah, sekarang silakan kamu latihan ya di akhir video ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Banyak maaf sebelum bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.